Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Asoy Project edisi review. Sekarang saya mau cerita-cerita power tools yang saya gunakan di workshop saya. Kali ini saya mau sedikit review dan sharing mengenai mesin profil kayu atau trimmer kayu dari Brexter. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen untuk terus mendukung channel ini agar lebih berkembang. Untuk merek Brexter ini cukup asing kita dengar, tetapi di iklannya mereka mengklaim menggunakan teknologi dari Jepang dan beberapa power tools-nya menggunakan bearing dari NSK. Sementara untuk unit ini, tidak terdapat keterangan apakah juga menggunakan bearing NSK, baik di deskripsi link penjualan maupun di dalam kotaknya. Sebagai informasi, saya beli mesin ini di bulan Januari 2021, jadi sudah 10 bulan, tetapi jarang saya gunakan karena saya lebih sering memakai mesin trimmer yang satunya. Pada saat paket ini datang, boxnya seperti ini. Di sini terlihat tipenya BT380WT, seperempat in wood trimmer, variable speed, different base, soft grip, dan masih menggunakan carbon brush. Pada paket pembeliannya juga termasuk bonus carbon brush. Sini bisa kita lihat untuk spesifikasinya, capacity collet-nya seperempat in, input power-nya 710 watt, no load speed-nya 11.000 sampai 30.000 rotation per menit. Di dalam box ini terdapat 3 box lagi untuk base yang berbeda dan unit, serta 1 box untuk kelengkapan dan kunci-kunci. Box yang pertama berisi unit serta base yang bundar. Di sini ada pot untuk vacuum cleaner. Yang kedua, press in base, atau ini yang seperti router besar. Yang ketiga, incline base. Ini base yang bisa diatur sudutnya. Bisa dilihat karena jarang saya gunakan, masih seperti baru. Dan yang keempat, ini box berisi kelengkapan serta kunci-kunci. Di pembeliannya juga kita mendapatkan manual book, kartu garansi, dan juga yang bonus carbon brush ini. Tapi anehnya ini di manualnya tertulis BT370WT, sementara ini untuk mesin trimmer yang single base. Sementara yang saya beli ini BT380WT. Tapi saya sudah cek di pembelian yang di belakang-belakang itu sudah benar. Mereka mendapatkan manual book yang BT380WT. Ini untuk kartu garansinya bisa di pause untuk melihat, berlaku selama 3 bulan. Setelah tanggal pembelian, garansi berupa 1 kali reparasi dan penggantian spare part gratis. Untuk garansi keduanya berlaku selama 6 bulan dari masa pembelian. Garansi dapat digunakan berulang-ulang setelah garansi 1 tidak dapat dipakai. Garansi ini berupa diskon 50% untuk pembelian spare part. Baik, kita ke unitnya. Kita lepas dulu base bundarnya. Ini dia bodinya dari aluminium sampai sini. Ini plastik. Ini untuk naik turun geriginya. Untuk markingnya ini digrafir, jadi mudah dilihat. Tidak oblak. Dia menggunakan spindle lock. Build quality-nya cukup rapi. Ini untuk pergantian carbon brush. Switch on off-nya di depan, tapi tidak dilapisi dengan plastik. Ini variable speed-nya,
tombol variable speednya dari 1 sampai 6. Untuk ventilasinya di atas, ada juga yang ventilasi di samping. Bisa teman-teman nilai mana yang lebih baik, ventilasinya di atas atau di samping. Ini powernya ini dari belakang. Panjang kabelnya ini sudah saya ukur tadi 2 meter dan menggunakan kabel 2 kali 0,75. Sementara untuk base-nya ini geriginya dari besi. Di sini ada nut untuk mengatur kekencangannya ini. Ini quick release. Sini ada karetnya. Ini juga dari aluminium base-nya. Ini plastik. Dan untuk ke vakumnya ini bisa dibuka, bisa dilepas. Ini ada dilapisi dengan rubber ya, soft grip. Ini press in base beserta kelengkapannya. Ini press in base-nya, ini parallel guide, ini port ke dust collector atau ke vakum, ini safety di depan. Ini baut untuk mengikat port ke dust collector. Sekarang kita lihat dari dekat bentuk dan build quality dari press in base ini. Bisa dilihat cukup rapi. Ini baut pengunci untuk parallel guide. Ini stopper untuk mengatur kedalaman potong. Ini juga sama untuk mengatur kedalaman potong. Ini bodinya dari aluminium. Ini rootnya ini dari dilapisi krum-kruman. Ini dari plastik base-nya. Menggunakan quick release juga. Ini karetnya hilang. Ini pengunci naik turunnya. Sementara gagangnya ini dari plastik, tidak dilapisi rubber. Baik, kita ukur dulu kerataan dari base-nya ini. Kita cek kerataannya. Cukup rata ya. Kita cek naik turunnya. Cukup smooth atau cukup lembut, tidak keras. Kemudian kita coba, kita kunci apakah oblak. Tidak oblak ya, kokoh. Jadi sekarang kita coba pasang yang safety-nya ini. Ini ada slot pengunci di sini untuk masuk ke yang ini. Kemudian pot yang ini masuk dari bawah. Ini sampai bunyi klik. Kemudian kita pasang baut ini, tapi tidak menggunakan ring, karena kalau menggunakan ring bautnya akan timbul. Hanya sayangnya kalau kita menggunakan pot yang ke vakum atau dust collector ini, kita tidak bisa menggunakan parallel guide ya, karena ini akan nabrak di sini, di bagian bawah dari pot ini. Kalaupun dipasang maksud tetap bisa, tetapi efeknya untuk bagian yang sini,
ini akan naik. Sehingga kalau kita cek di sini tidak rata ya. Kalau ditekan sih tetap bisa, tapi tetap akan mengganggu. Jadi kalau kita menggunakan parallel guide, pot yang ke dust collector kita lepas. Yang ketiga, incline base yang bisa disetel sudutnya. Ini bagus ya kalau kita jadikan router table, jadi kita bisa membuat yang bersudut groove-nya. Ini ada marking sudut-sudutnya. Ini kita bisa kendorkan di sini dua-duanya. Kemudian kita tentukan sudut yang diinginkan, baru kita kunci. Ini juga sama untuk penguncinya quick release. Ini juga ada geriginya, jadi mudah untuk naik turun. Soft grip juga, jadi tidak licin. Base-nya ini juga bodinya juga dari aluminium. Ini bawahnya plastik. Yang ini besi. Ini ada box berisi kelengkapan dan kunci-kunci. Yang pertama parallel guide. Ini terlihat cukup tebal. Kita ukur ketebalannya yang bagian ini 1,7 mm. Kemudian bagian ini 2,8 mm. Ini ada kelengkapan untuk meratakan atau mentrimmer bagian tepi. Ini bushingnya. Ini dipasang di base yang bundar ini, sebelah sini. Terus kita kencangkan bautnya. Ini ada template guide atau router guide bushing. Ini dipasang di bawah base ini. Kemudian kita pasang seperti ini. Kemudian kita tutup. Ini tadi saya lepas terlebih dahulu ya, base yang plastik ini. Terus kita kencangkan dengan skrup. Ini kunci-kunci untuk melepas mata trimmer. Ini yang ke housing dari collet dan ini yang ke spindle. Untuk unit ini juga sudah ada spindle locknya. Ini kunci di press in base. Ini ada kunci L, mungkin untuk membongkar bagian dalam press in base maupun unit itu sendiri. Sekarang kita ukur beratnya. Unit dengan base yang bundar sekitar 1,7 kg. Sekarang kita ukur kebisingannya, tingkat kebisingannya pada speed 6. Baik, di angka 81 desibel. Untuk putarannya itu cukup halus ya. Dan juga bisa dilihat bahwa mesin ini ada soft start-nya. Jadi tidak langsung ngegas putarannya, tetapi bertahap. Walaupun saya setel di speed 6 langsung. Mari kita coba lagi ya. Bisa dilihat ini di speed 6. Jadi mesin trimmer ini ada soft start-nya.
Sekarang kita ukur spek putarannya dari speed 1 dan speed 6. Apakah sesuai spek? Dikatakan 10.000 sampai 30.000 rotation per menit. Sekarang ini di speed 1. Bisa dilihat ya, 10.000 sesuai spek. Sekarang kita naikkan ke speed 6. Apakah sesuai spek? Ya, sesuai spek ya. Jadi sekitar 29.000, hampir 30.000. Baik, sekarang kita melakukan pengetesan di speed 6 tanpa beban, berapa watt yang digunakan. Berkisar 160 watt. Baik, itu tadi review singkat dari mesin trimmer Baxter. Sebagai informasi, untuk unit ini bisa juga menggunakan base dari Mika. Untuk review penggunaan saat pengerjaan di kayu akan saya posting di video berikutnya. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.